tahun ke-8 Hijriah, di tanah jauh bernama Mu'tah, 3.000 pasukan Islam berhadapan dengan 100.000 tentara Romawi. 3 panglima besar gugur satu demi satu, dan Rasulullah menyaksikan semuanya dari Madinah dengan mata yang basah. Inilah kisah perang yang tak dimenangkan oleh pedang, tapi dimenangkan oleh keikhlasan. Inilah perang Mu'tah, 3 panglima syuhada. Pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Madinah mulai tumbuh damai, setelah beberapa tahun penuh peperangan, datanglah kabar yang mengguncang hati kaum muslimin. Seorang utusan Rasulullah bernama Al-Harits bin Umair Al-Azdi dikirim membawa surat dakwah kepada Gubernur Busra di wilayah Syam. Surat itu mengandung ajakan kepada Islam, sebuah surat damai, penuh seruan kebenaran. Namun, di tengah perjalanan, di daerah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, utusan itu dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, seorang pemimpin Arab Kristen yang menjadi sekutu Romawi tanpa rasa takut kepada hukum diplomatik. Syurahbil memerintahkan agar utusan Rasulullah dibunuh, dan darah suci itu pun tumpah di tanah Mu'tah, sebuah wilayah di dekat Karak, Yordania sekarang. Itulah satu-satunya utusan Nabi yang terbunuh saat membawa risalah Islam. Peristiwa ini mengguncang hati seluruh Madinah. Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Suara beliau tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan gelombang amarah dan kesedihan. Sesungguhnya Al-Harits bin Umair telah dibunuh oleh Syurahbil bin Amr. Sabda beliau dengan mata yang redup menahan duka. Dan pembunuhan atas utusan tidaklah boleh. Maka berangkatlah kalian ke tempat ia terbunuh. Pasukan pun mulai disiapkan. Jumlah mereka sekitar 3.000 prajurit, kekuatan yang besar bagi umat Islam saat itu. Pasukan ini dipimpin oleh 3 panglima besar secara berurutan: Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, sebagaimana diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Pemimpin kalian adalah Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah gugur, maka kaum muslimin boleh memilih panglima setelah itu. Hari itu, udara Madinah terasa berbeda. 3.000 prajurit berbaris rapi, pedang disarungkan, baju zirah dipasang, dan hati dipenuhi keikhlasan sebelum berangkat. Rasulullah berdiri di depan mereka, memberikan pesan lembut namun menggugah. Pergilah kalian dengan nama Allah, berperanglah di jalan Allah, melawan orang-orang yang mengingkarinya. Janganlah kalian berkhianat, jangan berlebih-lebihan, jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua, serta jangan menghancurkan rumah ibadah. Para sahabat menundukkan kepala. Zaid bin Haritsah, bekas budak yang dibebaskan dan diangkat menjadi anak angkat Rasulullah, tampak tegar di barisan depan. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, wajahnya bercahaya. Abdullah bin Rawahah, penyair yang lembut hatinya, berdiri di belakang mereka dengan mata basah. Sebelum pasukan berangkat, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ya Allah, lindungilah mereka. Jadikan langkah mereka langkah yang Engkau ridhoi, dan kembalikan mereka kepada kami dengan kemenangan atau syahadah." Pasukan bergerak melewati Wadi Al-Qura dan Mun. Perjalanan memakan waktu berhari-hari, melewati padang pasir dan pegunungan tandus. Ketika mereka tiba di Mon, mereka mendengar kabar yang membuat darah di dada berdesir. Tentara Romawi Timur telah bersiap dengan jumlah lebih dari 100.000 pasukan. Bahkan, sebagian riwayat menyebut 200.000. Sebagian sahabat mulai bimbang. 3.000 melawan 100.000, rasio yang mustahil dimenangkan secara duniawi. Namun, Zaid berdiri di depan mereka. Suaranya menggetarkan hati. "Wahai kaum muslimin, kita tidak berperang karena jumlah. Kita berperang karena Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Demi Allah, kemenangan bukan pada bilangan, tapi pada keikhlasan." Maka tekad pun diteguhkan kembali. Pasukan bergerak menuju lembah Mu'tah, tempat darah Al-Harits bin Umair dahulu tumpah. Di depan bentangan lembah Mu'tah yang luas, 2 pasukan berhadapan.
Di kejauhan, kibaran panji Romawi berwarna merah darah menghiasi cakrawala, gemuruh pasukan berkuda, dentingan pedang, dan gemerincing baju besi memenuhi udara. Sementara di pihak muslimin, hanya 3.000 orang dengan keyakinan sebesar langit. Malam itu, mereka bermalam dalam doa. Zaid bin Haritsah tidak tidur. Ia menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan kami berperang karena dunia. Jadikan perang ini murni karenamu." Fajar menyingsing di Mutah. Zaid bin Haritsah memegang bendera Rasulullah, bendera putih yang kini berkibar di angin pagi. Serangan pertama dimulai. Pasukan muslimin menerjang dengan formasi rapat, meneriakkan Allahu Akbar hingga mengguncang barisan Romawi. Pedang saling beradu, tombak menembus perisai, dan tanah Mutah menjadi saksi keberanian yang tak terkira. Zaid bertempur di garis depan. Ia berlari memecah barisan musuh, melindungi panji Islam dengan tubuhnya sendiri. Anak panah menghujam dadanya, tapi ia tetap memegang bendera. Lalu tombak kedua menembus perutnya. Zaid terjatuh, panji pun hampir jatuh dari tangannya. Dengan sisa tenaga, ia menegakkan bendera itu di tanah sebelum ruhnya berpulang ke sisi Allah. Rasulullah yang sedang di Madinah pada saat itu, dengan mukjizat beliau melihat peristiwa itu dari jauh. Beliau bersabda dengan air mata berlinang, "Zaid telah gugur, semoga Allah merahmatinya." Setelah Zaid gugur, bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu Nabi ini dikenal pemberani sejak di Habasyah. Ia memacu kudanya ke tengah pertempuran sambil berkata, "Wahai surga, betapa dekat engkau hari ini. Harumnya surga telah sampai di bawah bumi Mutah." Ja'far bertarung dengan gigih. Tangan kanannya tertebas saat memegang panji. Ia ambil dengan tangan kiri, tapi tangan itu pun tertebas pula. Akhirnya ia dekap bendera itu dengan kedua lengannya yang tersisa pada dadanya, hingga tubuhnya dipenuhi tusukan. Ia gugur dalam keadaan memegang panji Islam dengan dada terbuka. Rasulullah bersabda dari Madinah, "Ja'far telah gugur, dan aku melihat di surga Allah menggantikan dua tangannya yang terputus dengan dua sayap yang terbang di surga." Kini bendera berpindah ke tangan Abdullah bin Rawaha. Hatinya bergemuruh. Ia seorang penyair, namun saat itu lidahnya keluh. Ia melihat dua sahabatnya gugur di depan mata. Seketika ia melantunkan syair lirih untuk meneguhkan hatinya. "Wahai jiwa, turunlah dengan rela. Jika kau tak gugur hari ini, engkau pasti akan mati juga. Inilah kematian yang telah lama kau nantikan." Lalu ia pun terjun ke medan perang. Pedangnya berayun, darah menetes di tanah Mutah, dan akhirnya ia pun syahid menyusul dua sahabatnya. Setelah 3 panglima gugur, kaum muslimin hampir kehilangan arah. Namun seorang prajurit muda maju ke depan dan mengambil panji itu. Ia adalah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang baru beberapa bulan masuk Islam. Khalid dengan cepat menyusun formasi baru. Ia memutar sayap kiri menjadi kanan, dan sayap kanan menjadi kiri agar musuh mengira bala bantuan datang. Strategi itu membuat pasukan Romawi ragu. Hari berikutnya, Khalid memimpin serangan balik yang terencana. Pasukan Romawi yang berjumlah besar mulai mundur perlahan. Dalam kekacauan itu, kaum muslimin berhasil mundur dengan terhormat. Tidak kalah, tidak juga menang, tetapi selamat dari kepungan pasukan besar. Ketika pasukan kembali ke Madinah, sebagian penduduk menyambut mereka dengan tangis kecewa. Beberapa orang berkata, "Kalian lari dari perang." Namun Rasulullah menenangkan mereka dengan sabda lembut. Bukan mereka yang lari, tetapi mereka akan kembali. Insya Allah, mereka akan kembali lagi berperang. Kemudian, beliau menyambut mereka satu persatu. Rasulullah memeluk Khalid bin Walid dan bersabda, "Engkau adalah Saifullah, pedang Allah yang terhunus." Dan sejak hari itu, nama Khalid bin Walid menjadi legenda dalam sejarah Islam. Perang Mutah bukan sekadar pertempuran antara 3.000 melawan 100.000. Ia adalah ujian iman, kesetiaan, dan kepemimpinan. 3 panglima gugur, tapi Islam tidak mundur. Mereka menunjukkan
bahwa kemenangan bukan sekadar menang di medan perang, tapi menang di sisi Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran ayat 169. Perang ini juga menjadi pintu bagi kaum muslimin untuk mengenal dunia luar, Syam, Bizantium, dan kekuatan besar dunia. Ia adalah awal dari ekspansi Islam ke arah utara. Beberapa hari setelah pasukan kembali, Rasulullah mendatangi rumah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau melihat anak-anak Ja'far bermain, lalu menangis. Beliau berkata kepada istri Ja'far, Asma binti Umais, "Janganlah engkau menangisi suamimu dengan ratapan, tetapi persiapkan makanan untuk keluarga, Ja'far, karena mereka sedang sibuk ditimpa musibah." Rasulullah lalu mencium anak-anak Ja'far dan bersabda lembut, "Aku melihat ayah mereka di surga, terbang dengan 2 sayap bersama malaikat." Perang Mu'tah mengajarkan bahwa jihad bukan sekadar mengangkat pedang, tetapi mengangkat keimanan yang murni. 3 panglima gugur dalam 1 hari, namun mereka meninggalkan jejak yang abadi. Dari Zaid, kita belajar ketaatan penuh kepada Rasulullah. Dari Ja'far, kita belajar keberanian tanpa batas. Dari Abdullah, kita belajar keikhlasan dan perjuangan melawan diri sendiri. Dan dari Khalid bin Walid, kita belajar bahwa Allah menyiapkan para pengganti untuk menegakkan panjinya kapanpun dan dimanapun. Malam di Madinah kembali tenang. Namun setiap kali Rasulullah memandang ke langit, seolah beliau masih melihat cahaya Mu'tah, lembah yang menjadi saksi keberanian para syuhada. Dalam hati beliau terucap doa lirih, "Ya Allah, rahmatilah Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Jadikan darah mereka penerang jalan bagi umat ini, dan jadikan kami semua pengikut jejak mereka dalam keikhlasan dan pengorbanan." Maka berakhirlah kisah perang Mu'tah, bukan dengan kemenangan dunia, tetapi dengan kejayaan iman. 3 panglima gugur di tanah asing, namun nama mereka harum di langit yang tinggi. Dan hingga kini, angin Mu'tah masih berbisik di antara lembah Yordania, membawa pesan dari masa lalu. Jalan jihad tidak diukur dari siapa yang menang, tetapi dari siapa yang tetap setia sampai akhir.